Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Dr. Subelo Wiono SHMPD, selaku dosen mata kuliah Antropologi Hukum, serta teman-teman sekalian yang menyaksikan tayangan ini, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum, yang disusun berdasarkan artikel ilmiah karya Andi Dewi Pratiwi, Jurnal Hukum, volume 4, nomor 2, tahun 2021. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Zaina Zulfika dengan NPM 2310.012 dari Antropologi Hukum kelas F. Dalam presentasi ini saya akan membahas pengertian hukum adat, konsep antropologi hukum, hubungan keduanya, serta bagaimana penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat. Topik ini penting karena hukum adat tidak hanya menjadi bagian dari sejarah hukum Indonesia, tetapi juga masih hidup dan berfungsi dalam praktik sosial masyarakat hingga saat ini. Pertama, kita masuk ke pengertian hukum adat. Secara etimologis, hukum adat berasal dari kata adat yang berarti kebiasaan dan kata hukum yang berarti aturan atau ketentuan. Dengan demikian, hukum adat dapat dipahami sebagai aturan yang lahir dari kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat. Namun, penting dipahami bahwa hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum adat berada di luar sistem hukum tertulis, sehingga sering disebut sebagai non-statutory law atau hukum yang tidak tertulis. Meski tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan mengikat karena didukung oleh sanksi sosial dan kesadaran kolektif masyarakat. Karakteristik utama dalam hukum adat mengikuti sifat terbuka, sederhana, dan dinamis. Terbuka berarti hukum adat mampu menerima pengaruh luar selama tidak bertentangan dengan nilai lokal. Sederhana berarti bukan dipahami dan tidak birokratis. Sedangkan dinamis berarti hukum adat selalu berkembang mengikuti perubahan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah sistem yang statis, melainkan adaptif terhadap perkembangan zaman. Lalu selanjutnya ada definisi dari tokoh penting. Yang pertama ada dari Snockhorn Ronje yang mengatakan bahwa hukum adat adalah memiliki sanksi. Artinya, keberadaan sanksi menjadi pembeda utama antara adat sebagai kebiasaan dan adat sebagai hukum. Definisi ini menekankan aspek normatif dan kekuatan mengikat dalam hukum adat. Yang kedua, ada menurut dari Supomo. Ia mengatakan hukum adat adalah hukum yang hidup karena mencerminkan perasaan hukum masyarakat. Ini berarti hukum adat bersumber dari kesadaran hukum kolektif, bukan dari negara. Pendekatan ini lebih menekankan dimensi sosiologis dari hukum adat. Sementara itu, menurut Van Vollenhoven menekankan bahwa hukum adat harus dipahami secara dinamis, yaitu selaras antara kebijakan dari atas dan praktik di masyarakat. Jika hukum adat dihapus secara formal tetapi masih hidup di masyarakat, maka hukum tersebut tetap akan dijalankan. Sebaliknya, jika dipertahankan secara formal tetapi tidak lagi hidup, maka keberadaannya menjadi tidak efektif. Dari ketiga pandangan ini dapat disimpulkan bahwa hukum adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat konseptual dan bergantung pada realitas sosial masyarakat. Lalu selanjutnya ada kita masuk pada konsep antropologi hukum. Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan hukum sebagai bagian dari kebudayaan. Dalam perspektif ini, hukum tidak dilihat semata-mata sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai fenomena sosial yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Antropologi hukum memandang hukum memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai social control atau alat pengendalian sosial dan sebagai social order atau sarana menjaga keteraturan sosial. Selain itu juga hukum dipandang sebagai produk budaya yang tidak dipisahkan dari aspek lain seperti ekonomi, politik, agama, dan struktur sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Hobel atau perspektif holistik, untuk memahami hukum, kita harus terlebih dahulu memahami struktur sosial budaya masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pendekatan antropologi hukum bersifat holistik, yaitu melihat hukum sebagai bagian dari sistem kehidupan masyarakat secara utuh.
Lalu selanjutnya kita membahas bagaimana hukum adat digunakan dalam penyelesaian sengketa. Dalam hukum adat, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial. Prosesnya dimulai dari pengumpulan, pengaduan, dan bukti dari masyarakat, kemudian dilakukan pemanggilan para pihak terkait dan musyawarah adat untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan sanksi adat yang biasanya mempertimbangkan aspek simbolik dan kondisi sosial. Yang terakhir, dilakukan penjatuhan sanksi melalui upacara adat yang melibatkan tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat. Namun demikian, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui hukum adat. Untuk kasus berat atau kasus tertentu seperti pembunuhan, korupsi, dan pemerkosaan tetap harus diselesaikan melalui hukum positif negara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan komplementer antara hukum adat dan hukum nasional. Lalu selanjutnya kita melihat keterkaitan antara hukum adat dan antropologi hukum. Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari masyarakat, tidak tertulis dan diperkuat oleh sanksi kebiasaan. Sementara antropologi hukum merupakan pendekatan ilmiah yang mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Keterkaitan keduanya terlihat dalam cara memahami hukum sebagai fenomena sosial dan budaya, serta dalam penyelesaian konflik berbasis nilai lokal. Dengan kata lain, antropologi hukum memberikan kerangka analisis untuk memahami praktik hukum adat secara lebih mendalam. Lalu, sebagai kesimpulan, hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, bersifat tidak tertulis, dan berkembang secara dinamis mengikuti perubahan sosial. Antropologi hukum memberikan perspektif bahwa hukum bukan hanya norma, tetapi juga praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya dan struktur masyarakat. Keterkaitan keduanya menunjukkan bahwa hukum adat tetap relevan dalam sistem hukum nasional, terutama dalam menyelesaikan konflik berbasis kearifan lokal. Namun demikian, perlu ada batasan yang jelas agar penerapan hukum adat tetap selaras dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan hukum nasional. Dengan demikian, integrasi antara hukum adat dan hukum nasional lebih penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya, ada daftar pustaka, ada sumber artikel ilmiah yang dikaji, dan referensi dalam artikel saya cantumkan di sini, dan untuk link masuk ke jurnal yang saya presentasikan saya akan tambahkan di deskripsi video ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya siap menerima pertanyaan maupun tanggapan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.